Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti kita ketahui, bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai sebuah negara, maka Indonesia harus memenuhi syarat berdirinya sebuah negara yang meliputi dua unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur konstitutif, meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Unsur yang kedua yaitu unsur deklaratif, berupa pengakuan dari negara-negara lain. Bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara lain sebagai syarat berdirinya negara Indonesia. Negara-negara yang memberikan respon terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain yang pertama adalah Palestina. Dukungan dari negara Palestina disuarakan oleh mufti atau ulama besar Palestina bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Dukungan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini beliau ucapkan pada 6 September 1944 di Berlin, Jerman. Ucapan selamat dari Mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini kemudian disiarkan dalam radio Berlin yang berbahasa Arab selama 2 hari berturut-turut. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini juga mendesak agar negara-negara Timur Tengah mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga berhasil meyakinkan Mesir dan kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, dan Afghanistan untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Negara yang kedua yaitu Mesir. Pengakuan pertama kali bagi Indonesia secara de jure didapatkan dari negara Mesir. Mayoritas penduduk Mesir beragama Islam. Kesamaan unsur agama inilah yang menjadi salah satu faktor kedekatan dan terjadinya hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir. Pada ulang tahun pertama kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946, Radio Kairo ikut merayakannya dengan kata pengantar yang simpatik.
Radio ini menyiarkan lagu-lagu Indonesia. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab disiarkan sebagai pembuka dan penutup acara radio tersebut. Raja Mesir saat itu, Raja Farouk, memerintahkan Konsul Jenderal Mesir di Bombay, India, yang bernama Muhammad Abdul Munim, untuk menyerahkan dokumen resmi pengakuan kedaulatan pemerintahan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia pada Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Abdul Munim juga diminta membawa dokumen pengakuan kedaulatan dari organisasi Liga Arab. Namun, Inggris yang bertanggung jawab terhadap Indonesia menghambat proses tersebut dengan tidak memberikan visa kepada Muhammad Abdul Munim. Abdul Munim datang ke Indonesia dengan menyamar sebagai turis melalui jalur Singapura. Namun, Abdul Munim kembali dihambat kedatangannya karena perwakilan Belanda di Singapura juga tidak memberikan visa yang dimaksud. Muhammad Abdul Munim akhirnya bertemu dengan Ketu Tantri, yaitu orang kulit putih yang pernah membantu Bung Tomo berpidato membakar semangat arek-arek Surabaya. Dengan mencarter pesawat terbang, Ketut Tantri dan Muhammad Abdul Munim terbang menerobos blokade pasukan Nika untuk langsung menuju pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Abdul Munim akhirnya bisa bertemu langsung dengan Presiden Soekarno pada hari Sabtu 15 Maret 1947 untuk menyampaikan pesan-pesan yang dibawanya. Negara yang ketiga yaitu India. Pada saat India mengalami kelaparan, Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir menawarkan bantuan beras kepada India 500.000 ton. Tujuan Syahrir memberikan bantuan beras kepada India adalah untuk mematahkan aksi blokade ekonomi Belanda dan sekaligus mencari pengakuan kedaulatan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Tawaran beras Perdana Menteri Sultan Syahrir kepada rakyat India diterima baik oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Padahal, pada saat itu, rakyat Indonesia sendiri sedang mengalami kekurangan bahan makanan. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan sebutan India Rice. Negara yang keempat yaitu Vatikan. Negara Vatikan termasuk salah satu negara di benua Eropa yang berbentuk monarki dan diperintah oleh seorang uskup Roma yaitu Paus. Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia sejak awal berdirinya. Keputusan Vatikan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia membuat terkejut negara-negara Eropa, sebab pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh bangsa Eropa sendiri, yaitu Belanda. Perhatian negara Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia
juga dikarenakan perjuangan seorang pribumi yang juga merupakan Uskup Katolik Semarang bernama Albertus Sugiyapranata. Jiwa nasionalisme dan unsur kemanusiaan Sugiyapranata telah melahirkan perjuangan untuk mendorong pemuda dan pemudi agar terlibat dalam berbagai pertempuran maupun diplomasi demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Negara yang kelima yaitu Suriah. Negara Suriah memang telah memberikan dukungan terhadap bangsa Indonesia bersamaan dengan dukungan Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Dukungan Suriah tepatnya terjadi pada tahun 1947. Suriah mendorong ditambahkannya agenda yang membahas tentang kondisi yang terjadi di Indonesia melalui perwakilannya di PBB, yaitu Faris Al-Khoury. Agenda dengan tema Pertanyaan Indonesia akhirnya berhasil didiskusikan dalam Dewan Keamanan PBB. Hasil dari pembahasan tersebut akhirnya dapat memicu dan memunculkan dorongan internasional untuk menghentikan aksi polisionil atau agresi militer Belanda dan berakhir pada perundingan konferensi meja bundar KMB pada tahun 1949. Negara yang keenam adalah Libanon. Antara Libanon dan Indonesia telah tercatat sejarah hubungan baik sejak lama. Libanon termasuk negara yang mengakui kemerdekaan dan memberikan dukungan kemerdekaan bagi Indonesia di masa revolusi nasional. Presiden Libanon, Bekara El-Khoury telah memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 29 Juli 1947, sehingga menambah daftar negara yang ikut membantu Indonesia dalam mendapatkan pengakuan internasional menuju konferensi meja bundar. Negara yang ketujuh yaitu Irak. Pada saat bangsa Indonesia mencapai momentum terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia, negara Irak juga tergabung dalam negara-negara Arab yang memberikan perhatian dan dukungan yang lebih intens bagi kemerdekaan sah Indonesia. Irak memberikan pengakuan secara de facto dan de jure dalam taraf internasional melalui konferensi meja bundar KMB. Negara yang ketujuh yaitu Australia. Simpati Australia terhadap perjuangan bangsa Indonesia ditandai dengan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Australia, Dr. Herbert Fairfield, ketika berkunjung ke Amerika Serikat.
EVAD menyarankan agar Hindia Belanda dan Indonesia dapat menjadi mitra yang erat dalam mengembangkan dan mendatangkan cara hidup yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Sementara itu, pemerintahan Australia yang dipegang oleh Partai Buruh menanggapi pertikaian Indonesia-Belanda menginginkan agar Belanda lebih bersikap liberal dan realistis dalam menyesuaikan tuntutan rakyat Indonesia. Berdasarkan sikap yang cenderung netral, Australia berharap akan dapat melindungi keamanan negaranya dan membantu stabilitas kawasan Asia Tenggara. Peran Australia dalam merespon kemerdekaan Indonesia antara lain, pemerintah Australia berusaha menghalang-halangi upaya Belanda dalam menegakkan kolonialismenya di Indonesia pada kurun waktu 1945 sampai 1949. Kapal-kapal Belanda tidak diberi bahan bakar dan para pekerja pelabuhan tidak mau menaikkan muatan bahan persediaan ke atas kapal Belanda. Peran berikutnya, Australia merupakan jembatan penghubung Indonesia dan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris yang sangat besar pengaruhnya di dalam PBB. Peran berikutnya dari Australia sangat aktif dan gigih dalam memperjuangkan agar masalah Indonesia-Belanda dimasukkan dalam agenda PBB. Setelah agresi militer Belanda I, Australia segera membawa kasus tersebut ke dalam sidang PBB. Setelah itu, dibentuklah Komisi Tiga Negara atau KTN, di mana Australia terpilih Indonesia dalam anggota KTN. Setelah agresi militer Belanda kedua, wakil Australia di PBB berbicara lantang menentang aksi tersebut. Australia juga menjadi anggota United Nations Committee on Indonesia atau UNCI yang membantu penyelesaian masalah Indonesia-Belanda. Demikianlah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dari berbagai negara. Sampai di sini dulu video pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.